masih bersama Lantang Ibu yang bersama kita akan membahas dan menyelami tentang sejarah Nusantara. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan di video-video saya bermanfaat untuk kita semua. Teman-teman, di masa lalu di Nusantara ini ada dua kerajaan yang besar, teman-teman, yang terdapat di Pulau Jawa, yaitu Majapahit dengan pasukannya yang perkasa. Sementara itu ada Sunda dengan pasukan dan benteng pergunungannya. Baik itu Majapahit maupun Pasundan, keduanya itu dipimpin oleh tokoh yang legendaris pada masa itu, seperti Hayam Wuruk yang memerintah Majapahit dan Prabu Siliwangi yang memerintah Sunda atau Pajajaran. Seperti yang tertulis dalam sejarah bahwa Majapahit dan Gajah Mada itu menggelarkan Sumpah Palapa, yaitu untuk mempersatukan Nusantara, teman-teman. Tetapi mengapa Majapahit itu tidak bisa sepenuhnya mengalahkan kerajaan Sunda? Teman-teman, apa yang menjadi rahasia kekuatan Sunda sehingga tidak bisa takluk di bawah Maharaja Majapahit? Temukan jawabannya di video kali ini dan kita akan bahas tentang kedua kerajaan besar ini yang beserta konflik yang pernah terjadi di masa lampau, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna untuk kita dalam belajar sejarah Nusantara ini. Teman-teman, tonton terus video ini hingga akhir agar bisa kita memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi antara kedua kerajaan besar ini. Teman-teman, jangan lupa pula untuk meninggalkan jejak berupa like, share, komen, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan dengan berita-berita menarik tentang sejarah yang penuh intrik politik yang terjadi di Nusantara. Kerajaan Majapahit dan kerajaan Sunda itu masing-masing memiliki keunikan yang sangat menarik, teman-teman, untuk dibahas di video kali ini. Dari segi kekuatan militernya, Majapahit di masa kejayaannya, teman-teman, terutama di bawah pimpinan Prabu Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah Mada, terkenal dengan pasukannya yang sangat besar dan terlatih, teman-teman. Pasukan Majapahit itu dilengkapi dengan peralatan atau persenjataan yang canggih dengan strategi yang sangat matang, menjadikan Majapahit itu sebagai kekuatan militer yang sangat dominan pada masanya, teman-teman. Bahkan menjadi pusat kemaharajaan di Nusantara ini. Sementara itu pasukan Sunda meskipun tidak sebesar Majapahit, teman-teman, tetapi dikenal sebagai prajurit atau pasukan yang sangat tangguh dan pemberani. Meskipun Pasundan itu kerajaan yang lebih kecil dari Majapahit, teman-teman, tetapi letak geografisnya yang sebagian besar dari wilayah Sunda itu adalah pegunungan, memungkinkan kerajaan Sunda itu memiliki strategi pertahanan yang sangat sulit ditembus. Sedangkan luas wilayah, teman-teman, itu Majapahit itu tidak bisa dianggap remeh, teman-teman, karena pada masa puncak kejayaan Majapahit itu mampu memperluas wilayahnya hampir seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Kekuasaan Majapahit itu sampai ke semenanjung Malaya, bahkan sebagian wilayah Filipina masuk ke wilayah Majapahit, yang menjadikan Majapahit itu sebagai salah satu kerajaan terbesar di dalam sejarah Nusantara ini. Sedangkan wilayah kekuasaan kerajaan Sunda itu sangat terbatas sekali, teman-teman. Hanya di bagian barat Pulau Jawa saja, atau sekarang kita kenal dengan sebutan Jawa Barat. Teman-teman, meskipun kerajaan Sunda itu tidak memiliki wilayah sebesar Majapahit, tetapi letak geografisnya itu sangat menguntungkan karena berada di jalur
perdagangan yang sangat vital pada waktu itu. Teman-teman, dilihat dari segi politiknya, Majapahit memiliki kekuasaan yang berpusat kepada rajanya, yang didukung oleh pengaruh ataupun kinerja dari Mahapatinya seperti Mahapatih Gajah Mada. Sedangkan di Kerajaan Sunda itu memiliki pemerintahan yang lebih disterilisasi, di mana di Kerajaan Sunda itu kekuasaan raja tidak sekuat di Majapahit. Sedangkan perekonomian di Majapahit itu sangat kuat sekali, teman-teman, karena didukung oleh pedagang rempah dan hasil bumi lainnya, yang menjadikannya Majapahit itu sebagai pusat perekonomian regional, teman-teman. Sedangkan di Kerajaan Sunda ekonomi itu lebih kepada pertanian dan perdagangan lokal. Meskipun begitu, perekonomian Kerajaan Sunda itu tetap stabil untuk ukuran kerajaan pada masanya. Dalam hal kebudayaan, kedua kerajaan ini memiliki keunikan dan kekayaan masing-masing. Teman-teman, Majapahit itu dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu-Buddha yang kuat, sedangkan Kerajaan Sunda itu lebih kental dengan budaya yang bercorak animisme dan dinamisme. Majapahit juga meninggalkan warisan berupa arsitektur yang sangat mengesankan, seperti Candi Tikus dan candi lainnya yang bercorak Hindu-Buddha. Sedangkan Kerajaan Sunda itu juga memiliki peninggalan arsitektur meskipun tidak semegah Kerajaan Majapahit. Teman-teman, konflik yang pernah terjadi antara Kerajaan Sunda dan Jawa yang terkenal itu adalah Perang Tuban. Perang yang menjadi titik balik antara hubungan antara kedua kerajaan ini. Meskipun di dalam Perang Tuban Majapahit mampu mengalahkan Sunda, tetapi medan yang sulit dan semangat juang rakyat Sunda yang kuat itu membuat Majapahit itu kesulitan untuk menguasai wilayah Sunda sepenuhnya. Tragedi Tuban ini juga menunjukkan keretakan hubungan antara kedua kerajaan ini, sehingga hubungan diplomatik di antara dua kerajaan ini jadi tak putus. Teman-teman, dari keseluruhan, meskipun Majapahit memiliki wilayah yang luas dan kekuatan militer yang lebih besar daripada wilayah Sunda, tapi wilayah Sunda itu memiliki keunggulan yaitu geografis yang memungkinkan membuat pertahanan yang lebih kuat. Kedua kerajaan ini memerankan peranan yang sangat penting bagi sejarah Nusantara dan meninggalkan kebudayaan yang berharga untuk generasi selanjutnya. Teman-teman, sampai di sini yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita memahami sejarah dan belajar dari